praktis mereka. Rakyat Papua hari ini, siapkan basis perlawanan. Siapkan basis perlawanan. Tahun 2024 adalah tahun demo. Sepakat? Sepakat? Rakyat akan kembali penuhi jalan-jalan. Sepakat? Angkat tangan kiri. Coba angkat tangan kiri. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Angkat tangan kiri. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! KNPB? Lawan. KNPB? Lawan. Kita sendiri yang katakan kita lawan. Saya pikir Pak Ketua Wilayah KNPB Numbai sudah sampaikan tegas. Semua orator sudah jelaskan tentang posisi kita hari ini. Saya tidak bicara banyak, tapi saya mau kasih tahu hanya beberapa poin penting. Pertama, hari ini kita adalah memperingati Hari Rasisme Dunia. Perjanjian perjanjian New York Agreement atau persetujuan New York itu bagian dari rasisme terhadap orang Papua. Dunia melihat kita bahwa orang Papua itu bodoh, terbelakang, akhirnya mereka lakukan perjanjian atau persetujuan itu tanpa melibatkan orang Papua sebagai subjek politik dan hukum di Papua. Kami punya nasib dikorbankan. Sampai hari ini kami dikorbankan. Indonesia ada ini atas perjanjian itu, kemudian melakukan pelanggaran HAM, sampai pengungsian di mana-mana, konflik bersenjata di mana-mana. Hari ini kita bukan butuh moncong senjata, tapi kami minta kepada Indonesia cari jalan damai, cari jalan solusi damai. KNPB selalu tawarkan solusi damai, referendum bagi rakyat bangsa Papua. Itu adalah solusi damai. Kalau Indonesia sebagai negara demokrasi, coba buktikan, buka ruang besar-besar, kemudian laksanakan referendum di Papua. Kami siap buktikan, KNPB siap buktikan. Saya pikir Indonesia negara demokrasi harus junjung hukum HAM internasional, termasuk Indonesia adalah negara anggota PBB yang melaksanakan kovenan internasional. Indonesia tidak bisa menutup ruang kami dengan cara-cara yang tidak terhormat, cara-cara yang biadab. Kami manusia, sampaikan sikap dengan terhormat. KNPB hari ini tidak lawan dengan senjata. KNPB punya senjata megafon, bendera berlawanan, pamflet. Hari ini tepat 4 tahun saya salah satu korban rasisme ditangkap, dipenjara, kemudian menjalani proses hukum. Tapi masih ada juga melakukan penangkapan. Kawan Victor J. Imo dituduh sebagai pelaku makar. Kemudian dihukum, pengadilan tidak terbukti bahwa apa yang didudukan oleh Indonesia tidak benar. Kami sudah buktikan secara hukum. Victor J. Imo. 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 Amerika, Indonesia, Belanda, PBB segera tinjau perjanjian ataupun persetujuan New York Agreement. Segera tinjau. Karena perjanjian-perjanjian ini masa depan orang Papua dihancurkan oleh kepentingan kelompok. Tadi orang bilang kelompok apa? Siapa yang bilang kelompok orang gila? Ada yang bilang kelompok orang gila, tapi saya mau bilang mereka adalah kelompok berakus. Kelompok berakus dunia. Karena kerakusan terhadap emas Papua, manusia Papua, alam Papua, kekayaan Papua, mereka abaikan hak manusia Papua, korbankan orang Papua. Jadi kasih tahu, manusia Papua yang hari ini mau jadi pelacur silakan, pelacur sampai dunia kiamat tidak apa-apa. Maka merdeka itu hal yang pasti dan benar. Kita akan merdeka. Terima kasih. Ini merupakan langkah awal kita maju. Kami bangun kepercayaan ke depan. Kita akan lakukan aksi nasional terus menerus. Kami minta juga kepada kepolisian buka lapas-lapas yang sudah tutup kesekian tahun, 6 tahun sudah tutup. Silakan buka ruang besar-besar. Kami siap masuk ke luar penjara.
silakan. Sel-sel yang sudah karat itu bisa bersihkan. KNPB siap penuhi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Akhir dari ini kita akan bacakan pernyataan sikap politik. Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Ya, pasti Papua akan merdeka. Kita baca pernyataan sikap untuk hari ini. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB. Pernyataan sikap bangsa Papua memperingati hari lahirnya New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Hari Rasisme Bangsa Papua. Salam pembebasan nasional. Hari ini genap tanggal 61 tahun persetujuan New York Agreement lahir oleh Indonesia dan Belanda karena sengketa wilayah West Papua. Persetujuan itu merupakan resolusi konflik yang diterima oleh PBB dalam penanganan kasus wilayah West Papua. Persetujuan dipandang oleh PBB sebagai jalan tengah penyelesaian konflik kedua negara yakni Belanda dan Amerika. Akan tetapi persetujuan itu sendiri melahirkan malapetaka bagi bangsa Papua sejak administrasi wilayah Papua jatuh ke dalam tangan Indonesia sesuai persetujuan itu. Perlu diketahui bahwa New York Agreement adalah naskah persetujuan dan dibuat oleh Amerika untuk mengamankan kepentingan politik ekonomi dunia di Papua melalui Indonesia. Persetujuan itu diterpaksa ditandatangani oleh Belanda karena Indonesia memainkan konspirasi melalui politik bebas aktifnya bersekutu dengan negara-negara komunis sehingga Belanda yang adalah sekutu blok barat dibujuk oleh Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland, Nigeria, West Papua ke dalam Indonesia untuk meredam konflik kedua blok. Konspirasi itu kemudian melegalkan status Indonesia di Papua sebagai penguasa administrasi wilayah tanpa mengindahkan proses pendirian negara Papua yang telah berlangsung di bawah pemerintah Kerajaan Nederland konspirasi politik Indonesia dan Amerika itu tanpa memperlihatkan hak-hak fundamental bangsa-bangsa yang dijamin dalam piagam PBB, di mana konflik West Papua sebagai wilayah jajahan Belanda pernah dimasukkan ke dalam daftar wilayah tak berpemerintahan sendiri di Komite Dekolonisasi PBB. Untuk persiapan menjadi sebuah negara merdeka sesuai dengan ketentuan piagam PBB pasal 73 yang menentukan kewibawaan pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah penjajah. Karena wilayah West Papua adalah salah satu wilayah yang tak pemerintahan